Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Herlina dan Seti Girsang, NIM B2406387, kelas 01D. Dengan mata kuliah Praktik Kebidanan, dengan dosen pengampu Ibu Susianti SST MKEP, dengan materi Asuhan Kebidanan pada Perempuan dan Anak dengan Kondisi Rentan. Pengertian, kerentanan adalah suatu keadaan atau kondisi lingkungan dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman dan bencana. Kelompok pada masyarakat yang mudah terkena risiko pada kondisi kesehatan yang rendah diantaranya kelompok minoritas, masyarakat miskin, anak-anak, wanita, lansia, disabilitas, pengidap HIV atau AIDS, dan lain-lain dikenal dengan istilah kelompok rentan. Kelompok rentan ini menjadi perhatian utama kesehatan saat ini dalam mempromosikan perilaku sehat dan intervensi kesehatan lainnya. Kebutuhan khusus kelompok rentan pada permasalahan geografis, situasi dan kondisi alam atau iklim berpengaruh pada berbagai hal yang terjadi di dataran tinggi dan dataran rendah, seperti mata pencarian, pola makanan, tata pakaian, jenis masalah, lingkungan yang dihadapinya, serta permasalahan kesehatan khususnya pada kondisi yang rentan. Secara sederhana, kualitas lingkungan hidup diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung optimal bagi kelangsungan hidup manusia pada suatu wilayah. Kebutuhan khusus pada permasalahan lingkungan berpolusi. Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkan makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam yang menimbulkan ketidakseimbangan lingkungan atau ekosistem yang ada. Polusi dikategorikan menjadi 3, yaitu polusi udara, polusi air, polusi tanah. Kebutuhan khusus pada lingkungan dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran rendah memiliki iklim yang panas dan memiliki tekanan udara yang lebih tinggi. Kondisi wilayah yang datar memudahkan manusia untuk beraktivitas dalam menjalankan kehidupannya. Kebutuhan khusus pada penduduk daerah dataran rendah biasanya berupa pakaian yang digunakan berbahan baku dari kain tipis, rumah dengan banyak ventilasi, dan atap yang dibuat dari genting tanah untuk mengurangi suhu yang panas. Jenis makanan yang dikonsumsi lebih banyak yang mengandung air. Kebutuhan cairan lebih banyak. Kebutuhan khusus pada lingkungan dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran tinggi memiliki iklim sejuk dan kelembapan udara yang sangat rendah. Dataran tinggi biasanya dijadikan sebagai daerah tangkapan air hujan. Kebutuhan khusus pada penduduk di daerah dataran tinggi biasanya berupa pakaian yang berbahan baku dan kain tebal dan tertutup untuk menghangatkan tubuh. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang hangat. Rumah dengan sedikit ventilasi dan atap yang terbuat dari seng. Konsumsi iodium dalam jumlah yang cukup, karena di dataran tinggi kejadian gondok mencapai 30,3% dibanding di dataran rendah. Pemberian vitamin A yang rutin pada bayi dan balita mengurangi angka kejadian GKI, gangguan akibat kekurangan iodium. Kebutuhan khusus pada lingkungan radiasi. Lingkungan radiasi yang dimaksud yaitu energi yang terpancar dari materi atau atom dalam bentuk partikel atau gelombang. Paparan radiasi pada tubuh manusia dapat mengionisasi molekul atau sel dan efek pada tubuh manusia akibat terpapar radiasi bergantung pada dosis maksimal 5000 mrem yang dapat ditolerir oleh lingkungan sekitarnya. Efek radiasi dapat menyebabkan kematian sel, gangguan fungsi jaringan dan organ tubuh, bahkan kematian. Hal ini disebut dengan efek deterministis. Ada juga radiasi yang menyebabkan terbentuknya sel baru yang tidak normal dan berpotensi kanker pada individu yang terpapar atau penyakit yang diturunkan pada keturunannya. Kebutuhan khusus dengan permasalahan tenaga kesehatan. Ronsen dan laboratorium. Ronsen, penggunaan alat sinar untuk diagnosa dan pengobatan, memerlukan kehati-hatian karena tinggi risiko bahaya yang dapat ditimbulkan dari penggunaannya atau hal yang lain yang diakibatkan radiasi ionisasi. Semua jaringan pada hewan dan manusia peka terhadap radiasi. Berbagai sel yang ditimbulkan oleh reaksi sel tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Sel mengalami kematian dan menimbulkan gejala seperti eritema. Sel kembali sehat dan berfungsi sebagaimana mestinya. Sel tetap rusak dan mengalami kelainan yang dapat mengakibatkan kanker pada si penderita. Penanganannya dapat dilakukan dengan rekognisi. Kebutuhan khusus dengan permasalahan tenaga kesehatan, ronsen dan laboratorium. Laboratorium, bahaya di laboratorium dapat berupa bahaya fisik seperti infeksi, terluka, cedera, atau bahkan cacat, serta bahaya kesehatan mental seperti stres, shock, ketakutan, yang bila intensitasnya meningkat dapat menjadi hilangnya kesadaran atau pingsan bahkan kematian. Dengan strategi yang tepat, hambatan-hambatan ini dapat diatasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi mereka dalam masyarakat. Implementasi rekomendasi yang diusulkan dapat membantu mengurangi kesenjangan yang ada dan memastikan bahwa semua individu terlepas dari kondisi geografis mereka mendapatkan kesempatan yang setara.